Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Saskia Putri Permani dari kelas PJKR 6F. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang anak berkebutuhan khusus tunanetra yang tidak bisa melihat sama sekali. Nah, tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklarifikasikan dalam dua golongan, yaitu buta total dan low vision. Nah, tunanetra itu kan ada yang benar-benar nggak bisa ngelihat, ada juga yang masih memiliki sisa-sisa penglihatan, cuma harus dibantu oleh kacamata. Nah, berdasarkan kemampuan daya penglihatan, tunanetra itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tunanetra ringan. Tunanetra ringan itu memiliki hambatan dalam penglihatan tetapi masih bisa mengikuti program pendidikan yang dia mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang menggunakan fungsi penglihatan. Nah, tunanetra setengah berat yaitu anak yang kehilangan sebagian daya penglihatannya, tapi masih bisa ngikutin pembelajaran pendidikannya, cuma harus menggunakan kaca pembesar atau membaca tulisan yang tebal gitu. Kalau tunanetra berat itu yang sama sekali buta total gitu, gak bisa mengikuti apa-apa. Nah, apa sih penyebab terjadinya tunanetra itu? Ada faktor internal kayak keturunan, atau dia nikah antar keluarga, atau sama tunanetra nikah, itu kan bisa, itu menjadi faktor internal. Kalau faktor eksternal ya, dia kayak dari penyakit gitu, dari virus, kayak penyakit rubella, glukoma gitu, retinoblastoma. Penyakit rubella itu merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang berbahaya dan sulit didiagnosa oleh secara klinis. Kalau glukoma itu merupakan suatu kondisi di mana terjadinya tekanan yang berlebihan pada bola mata. Ada juga dari penyakit diabetik retinopati. Retinopati itu gangguan pada retina yang disebabkan dari diabetes. Ada juga retinoblastoma, itu merupakan tumor ganas yang terjadi pada retina dan sering ditemukannya itu di anak kecil. Terus ada trakoma itu penyakit mata karena virus. Terus juga katarak,
Katarak itu penyakit mata yang menyerang bola mata hingga lensa mata itu keruh atau nggak jernih ngelihatnya gitu, ngelihat orang tuh atau ngelihat sesuatu. Bisa juga kekurangan vitamin A atau dari dia terkena zat-zat kimia gitu, terus kecelakaan juga bisa. Nah, gejala tingkah laku yang tampak dalam mengenal anak yang mengalami gangguan penglihatan secara dini itu ada menggosok mata secara berlebihan, terus menutup atau melindungi mata sebelah, memiringkan kepala atau mencondongkan kepala ke depan, kayak melihat tuh nggak jelas gitu. Terus susah dia membaca atau dalam mengerjakan pekerjaan lain yang sangat memerlukan penggunaan mata. Terus ada berkedip lebih banyak, kayak terus gitu kedipnya tuh nggak kayak biasanya gitu. Terus membawa buku, ngelihat membaca buku itu deket banget gitu. Terus tidak dapat melihat benda yang agak jauh. Terus tidak tertarik penglihatannya pada objek penglihatan atau pada tugas-tugas yang memerlukan penglihatan seperti melihat gambar atau membaca. Terus janggal dalam bermain yang memerlukan kerjasama tangan dan mata. Tuh. Menghindar dari tugas-tugas yang memerlukan penglihatan atau memerlukan penglihatan jarak jauh. Ciri yang ada beberapa ciri yang tampak pada anak low vision. Low vision itu yang masih sedang, nggak terlalu parah banget gitu. Ada ciri-cirinya itu menulis atau membaca dengan jarak yang dekat. Terus dia bisa baca jelas untuk hurufnya itu yang tebal, yang besar itu dia bisa. Terus terlihat tidak menatap lurus ke depan. Terus mata tampak lain, terlihat putih di tengah mata atau katarak. Lebih sulit melihat pada malam hari daripada siang hari. Kalau malam hari itu lebih buram gitu. Terus pernah menjalani operasi mata dan atau memakai kacamata yang sangat tebal tetapi masih tidak dapat melihat dengan jelas. Nah, apa aja sih prinsip yang harus diperhatikan dalam ngajarin anak tunanetra? Prinsip yang harus diperhatikan yaitu memberikan pengajaran kepada individu tunanetra adalah media yang menggunakan tulisan gitu atau bersifat taktual lah, bersuara gitu, kayak ada tulisannya, ada suaranya gitu, karena kan dia gak terlalu jelas untuk melihat. Ada juga yang gak bisa ngelihat, jadi dia mengandalkan pendengarannya untuk belajar gitu. Nah, ada juga karakteristik anak tunanetra itu karena dia tidak bisa melihat, cuma mengandalkan pendengarannya, jadi bisa salah persepsi kalau kita ngejelasinnya
kurang baik, dia curiga, terus mudah tersinggung, ketergantungan sama orang lain, karena kan dia tidak bisa melihat gitu, jadi dia harus ketergantungan sama orang lain. Nah, kalau yang belum tahu tunanetra itu anak tunanetra itu gimana, nanti saya akan memberikan contohnya. Gimana sih anak tunanetra itu gitu. Dendam ke orang dam. Find the real me. So let's go. Seize the feeling. Cause you know it's time for the meaning. Now we show. We're winning. Nah, mungkin sekian penjelasan atau presentasi dari saya tentang anak berkebutuhan khusus tunanetra. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.